Yo Dina, gimana? Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Saya kepo nih Pak tentang dua gaya kepemimpinan. Yang pertama transformasional dan transaksional. Yang pertama dulu nih Pak, sebenarnya kepemimpinan gaya transformasional itu apa sih Pak? Oh itu ya, mau tahu ya? Iya, Kepemimpinan transformasional ya. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengaruh positif dan perubahan dalam diri individu dan organisasi. Kepemimpinan tradisional ini mendorong anggotanya untuk tidak hanya harapan, tapi juga melebihi batas yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kepemimpinan tradisional ini biasanya memiliki kemampuan untuk mengembangkan hubungan emosional yang kuat dengan timnya ya atau bawahnya. Mereka mendukung pengembangan pribadi, memberikan arahan yang jelas serta mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar pada anggotanya. Dengan cara ini, pimpinan ini berusaha menciptakan perubahan jangka panjang yang berkelanjutan dalam organisasi. Keuntungan utama dari pimpinan transformasional adalah kemampuan untuk menciptakan budaya yang inovatif dan berkembang, yang sangat cocok untuk organisasi yang bergerak di bidang yang membutuhkan perubahan cepat, adaptif terhadap lingkungan yang dinamis. Itu Dina. Kalau kepemimpinan gaya transaksional itu apa Pak? Kepemimpinan transaksional itu berbeda dengan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada penghargaan dan hukuman yang terkait langsung dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Pemimpin transaksional itu memberi tugas yang jelas, menetapkan kriteria kinerja yang terukur, dan memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan hasil yang dicapai. Gaya kepemimpinan ini sangat efektif dalam organisasi yang membutuhkan disiplin tinggi dan hasil yang cepat. Pemimpin transaksional lebih mengutamakan efisiensi dalam mengolah sumber daya untuk memastikan tugas-tugas dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang sesuai harapan. Pemimpin ini cenderung memberikan penghargaan seperti bonus atau promosi pada anggota tim atau bawahannya yang berhasil memenuhi target, dan memberikan hukuman kepada bawahannya bagi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Keuntungan dari kepemimpinan transaksional adalah kemampuannya untuk menghasilkan untuk mencapai hasil yang cepat, terstruktur yang jelas, yang cocok untuk proyek yang lebih struktur atau di organisasi yang membutuhkan sistem operasional yang efisien. Itu. Kalau perbedaan kunci antara kedua gaya kepemimpinan itu apa? Perbedaan utama dari kepemimpinan transformasional dan transaksional terletak pada fokus dan pendekatannya. Kalau fokus yaitu transformasi berfokus pada pengembangan jangka panjang dan pencapaian perubahan dalam organisasi. Kalau transaksional berfokus pada pencapaian tugas dan hasil jangka pendek. Terus motivasi ya, pemimpinan transformasional lebih berorientasi pada inspirasi dan isi untuk mendorong kinerja ya. Karena pemimpin transaksional itu lebih berorientasi pada penghargaan dan hukuman untuk mendorong kinerja ya. Hubungan dengan tim transaksional itu cenderung menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan tim dan memberikan pengembangan pribadi gitu. Terus transaksional itu lebih bersifat taktis dan berfokus pada pencapaian tujuan spesifik tanpa banyak melibatkan pengembangan pribadi. Kedua gaya ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pilihan antara keduanya tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi. Itu Dina. Dari dua gaya kepemimpinan itu menurut Bapak mana yang lebih efektif? Lalu gaya kepemimpinan mana yang efektif? Sebenarnya itu tergantung pada konten dan tujuan yang ingin kita capai. Jika organisasi Anda membutuhkan inovasi dan perubahan besar, serta ingin menciptakan budaya yang berkembang secara berkelanjutan, maka kepemimpinan transformasional lebih cocok. Namun jika Anda membutuhkan hasil yang jelas, cepat, dan terukur, dan berada dalam situasi yang memerlukan struktur yang ketat, maka pengembangan kinerja yang terfokus, maka kepemimpinan transaksional bisa menjadi pilihan yang lebih efektif. Bahkan dalam beberapa kasus, kombinasi kedua gaya kepemimpinan ini bisa sangat efektif tergantung pada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Begitu ya.
udah nih Pak, telepon saya. Terima kasih Pak. Dah. Ya, sama-sama.